Mau kabur biar nggak keciduk. Emang ada orang kabur live? Oke, kita akan masih berlanjut bahas soal Syahrul nih, katanya masih ada di Mekah ya. Jadi tuduhan-tuduhan kemarin di mana dia katanya balik ke Indonesia, sempat transit ke Malaysia segala macam itu tidak benar adanya. Langsung aja kita ke videonya. Syahrul ketar-ketir. Kak Zega. Mau kabur, guys. Kapan pulang ke Indomie? Insya Allah tanggal 29. Tanggal 29 ya. Nah, ini berarti dugaan dari Yolo ini, di mana dirinya menyebutkan bahwa Isa Sega itu masih ada di Mekah itu benar adanya. Jadi ketika itu dugaannya kan balik ke Indonesia kemudian transit ke Malaysia ya gitu. Tapi karena di Indonesia sudah ramai, karena sudah banyak demo segala macam, akhirnya diduga si Sheila Saukia ini merencanakan sesuatu ya, yaitu mengembalikan atau menerbangkan kembali si Isa Sega ini ke Mekah untuk kembali umroh. Itu kenapa? Ketika si Syahrul ini ya gencar membuat story menunjukkan bahwa keberadaan dia memang benar masih ada di Mekah, itu real guys, itu benar keadaannya. Ke Indonya tanggal 29-an mungkin, insya Allah paling lama tanggal 2-an Desember. Tapi Mami lusa, Mami udah check out. Rencananya Mami kalau nggak ke Jeddah mungkin Mami keluar negeri kemana gitu. Maksudnya keluar dari Mekah Maminya. Tapi Mami nggak mau. Tuh, dia menyebutkan keluar dari Mekah itu atau pulang atau selesai umroh itu di tanggal 29, paling lambat tanggal 2 Desember katanya ya. Kemudian dia akan melanjutkan perjalanan ke beberapa negara. Wah, mau kemana kau? Nanti aja kalau udah pas sampai baru. Karena ini hotel sampai tanggal 25. Mau kabur biar nggak keciduk. Emang ada orang kabur live? Tapi dia memang cukup pede sekali sih ya, sebagai oknum yang cukup meresahkan Indonesia saat ini. Dia begitu pede, percaya diri, begitu santai gitu. Siapa sih kira-kira backingan dia gitu kan? Nah, kemarin tuh ada juga ya yang menuliskan komentar di salah satu videoku. Dia menyebutkan seperti ini guys, dan menurutku komentar dia ini lumayan make sense ya gitu. Apakah kira-kira benar bahwa Isa Sega itu tidak akan bisa diproses hukum? Berikut komentarnya. Dia menyebutkan seperti ini. Negara ada undang-undang pengesahan ganti kelamin dan dokumen. Jadi Isa mengajukan permohonan surat keterangan dari pengadilan negeri sah di mata hukum dan negara. Jadi tidak bisa masuk penjara katanya gitu. Negara sudah mengatur undang-undang pengesahan ganti kelamin, jadi dia dilindungi secara hukum negara Pancasila, dia bilang gitu. Bila di Malaysia ada waria diusir ke Australia karena di Malaysia tidak ada undang-undangnya gitu ya, tidak ada pengesahan undang-undang untuk ganti kelamin dan dokumen katanya gitu. Jadi kalian protes DPR MPR mengapa ada undang-undang pengesahan ganti kelamin dan dokumennya itu ibaratnya secara legit gitu ya gitu, resmi gitu, diakui oleh negara. Kamu lihat pengacara Togar Situmorang, dia kasih penjelasan tentang kasus Isa Sega biar semua paham katanya gitu. Jadi yang ditunggu warga Indonesia atau warga net atau netizen itu adalah permintaan maaf atau klarifikasi dari Isa Sega sendiri ya, karena sudah membuat kegaduhan ini. Bukannya dia membuat video permintaan maaf atau apalah ya, minimal harus buat itu mungkin ya, karena mau nggak mau event itu salah atau enggak secara hukum ataupun agama, kalau sudah membuat kegaduhan seperti itu harusnya segera membuat video klarifikasi ya, agar kegaduhan ini ya mereda lah ibaratnya. Bukan hal itu yang dia lakukan, tapi dia malah menantang siapa orang yang pertama kali bikin atau membuat berita ini semakin besar. Berikut videonya. Online juga tidak akan tinggal diam. Siapa yang membuat berita ini pertama kali heboh harus bertanggung jawab dan meminta maaf ya. Harus bertanggung jawab bahwa apa yang dituduhkan oleh dia itu tidak benar, dan dia harus bertanggung jawab karena sudah membuat gaduh dan memfitnah Mami secara membabi buta. Jadi dirinya malah merasa difitnah dalam kasus ini katanya gitu guys. Coba kita dengar pendapat dari beberapa oknum lainnya ya. Perasaan dulu juga almarhumah Dorce pergi ke tanah suci Mekah pakai pakaian perempuan, gak ada tuh yang hujat-hujat kayak sekarang, gak ada tuh yang demo-demoan kayak sekarang. Banyak banget tuh netizen yang komennya kayak begitu. Nih ya teman-teman, emang iya
Almarhumah Dorce sama si Om Sahrul itu sama-sama transgender, tapi mereka itu memiliki riwayat transgender yang berbeda. Nah, kalau misalkan almarhumah Dorce itu jadi transgender karena apa? Karena Allah itu menganugerahi 2 kelamin. Nah, ini beda kasus ya, kalau memang kondisinya itu memiliki 2 kelamin gitu. Kalau ini kan pure laki-laki kemudian dirubah menjadi perempuan gitu. Harus beda. Iya sih, banyak, bener kata Mbak ini. Banyak banget yang komen juga ya. Waktu kasus Dorce dulu gimana? Waktu zamannya almarhum Bunda Dorce dulu gimana? Kok tenang-tenang aja? Kok nggak gaduh seperti sekarang gitu? Beda kasusnya, beda banget. Kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Dikarenakan almarhum itu lebih mendominan ke perempuan, makanya beliau memilih menjadi seorang perempuan. Karena apa? Karena dalam Islam itu beda cara ibadahnya perempuan dan laki-laki. Makanya beliau memilihlah menjadi seorang perempuan. Dan ibadahnya pun ke Mekah, dia memakai cara-cara sebagai perempuan. Kumpulnya juga sama perempuan. Begitu. Nah, kalau misalkan si Om Sahrul itu kan beda. Dia itu lahir ke alam dunia ini, dia sudah menjadi laki-laki tulen. Hanya saja dia merubah kodratnya dari laki-laki menjadi perempuan. Meskipun secara negara itu sudah sah, sudah diganti identitasnya, tapi tetap saja dia itu seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Gitu. Nah ini ya, teman-teman tetap fokus, suarakan ini, tetap fokus juga kawal kasus ini, jangan sampai lolos. Karena apa? Karena si Mami Online itu kan banyak banget tuh followersnya, banyak banget yang tahu sama dia, influencer. Jadi pasti banyak yang ngikutin. Kalau misalkan kasus ini sampai lolos, nanti bakal ada transgender berikutnya yang melakukan hal demikian. Jadi begitu, beda transgendernya almarhum Dorce sama Mami Online tuh beda. Beda ya. Al-Fatihah dulu dong buat almarhum Dorce. Ya, jadi benar sekali, sangat berbeda kasusnya dalam hal ini gitu ya. Ya, harus tetap dikawal sih, karena benar katanya Mbak barusan ini, karena memang followersnya banyak. Mau nggak mau, dia pasti sedikit banyaknya akan dicontoh ya, gitu, sebagai public figure juga lah ibaratnya, walaupun apa sih background dia, artis bukan ya, selebgram ya, baru-baru ini aja terkenal gitu. Kemudian juga apa gitu sih, atau ya pernah punya apa tuh, pernah juga memanajeri ya beberapa artis katanya gitu ya, termasuk LL Cinta Luna, dan dugaannya juga pernah memanajeri siapa tuh, Rizky Bilar kalau nggak salah waktu itu ya gitu. Hukum di Indonesia mengesahkan Ihsan Segar sebagai perempuan, ketok palu, itu ada prosesnya. Dan hukum di Indonesia juga tidak bisa menjerat umrohnya Ihsan Segar, tidak bisa, karena KTP-nya Ihsan Segar perempuan, kecuali KTP-nya masih laki-laki. Begitu ya. Kalian aja, karena kalian tuh karena benci, penuh kebencian, makanya tutup mata tentang hukum. Tapi kalian nggak mau mempelajari hukum. Tutup mata karena kalian udah dalam kebencian. Karena diprovokatori oleh artis Nikita Mirzani itu, ya kan? Nikita Mirzani benci siapa? Kalian ikut-ikut ngeroyok. Nanti kalau Nikita Mirzani kalah, kalian ikut di pihaknya lawannya Nikita Mirzani. Itulah kalian. Dikira aku nggak hafal. Sekarang posisinya yang lagi menang siapa? Nikita Mirzani di sosial media, banyak followernya, banyak yang membenarkan. Ya wes, kalian belain Nikita Mirzani, ayo support. Nanti tiba-tiba makhluk keduk Nikita Mirzani dijebloskan penjara, nanti kalian menghujat Nikita Mirzani. Itulah kalian, ya. Kalian sifatnya kayak gitu, udah paham aku di sosial media. Ya, kalian ini siapa dulu ya, nggak bisa dong dipukul rata seperti itu gitu ya. Ya mungkin kalau kita dalam kasus ini kita nggak harus belajar hukum juga ya gitu, tetapi secara agama lah gitu ya, secara moral lah gitu, itu pantas atau enggak gitu sih. Kalau kita ngomongin hukum ya mungkin kemungkinan yang dibilang oleh beberapa oknum tadi ada benarnya juga, karena memang sudah pengesahan secara resmi ya, diakui oleh negara segala macam gitu. Tapi kalau misal kita ngomongin soal agama ya memang pembahasan itu sangat sensitif ya gitu. Kemudian kita ngomongin moral segala macam ya kalau pendapat aku pribadi nggak kurang pantas sih ya gitu. Ya, itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Kemudian soal pendapat beliau tadi ini ya gitu, kalian itu siapa dulu kalian itu ya gitu, nggak semuanya warganet netizen itu seperti itu, nggak
serta merta ikut-ikutan gitu. Ada yang benar pure karena ya menanggapi kasus tersebut karena memang ya asas kemanusiaan aja gitu. Mami di Mekah jam berapa Mami? Di Mekah jam berapa ya? Jam 7 lewat kayaknya. Loh kok kayak nyambung lagi di Mekah? Apa yang menjadi doa Mami? Oh gitu dong, kan enak ya. Oke, yang menjadi doa Mami yang paling utama adalah untuk diri Mami sendiri, keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, doa Mami untuk dilapangkan kuburannya ibunya Mami, diterima amal ibadahnya selama dia hidup dan dilepaskan dari siksa kubur. Yang ketiga, yaitu dipanjangkan umur ayahnya Mami, dilembutkan hatinya dan diberikan rezeki yang melimpah. Yang keempat adalah dimuliakan dan diangkat derajatnya Mami beserta keluarganya Mami dan orang-orang yang Mami sayangi dan yang Mami cintai, termasuk orang-orang yang dekat sama Mami, yaitu kalian. Kelima, ya, dibukakan pintu rezeki dari segala apapun itu, yaitu jauhkan Mami dari kemiskinan, jauhkan Mami dari orang yang jahat, dan jauhkan dari orang-orang yang zolim. Dan yang keenam, yaitu Mami mendoakan Niki dan Gebi, ya, alias Wegom atau Gebi Vesta, itu Mami doakan di Baitullah. Karena apa? Diberikan teguran kepada Allah diberikan teguran dari Allah kepada mereka orang-orang yang telah berbuat zolim dan memfitnah Mami, dan bukan meminta mereka dikena azab, tapi teguran karena sebaik-baik pembalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, doa Mami adalah Mami meminta lagi kepada Allah agar diberikan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW untuk Mami dapat lagi berkunjung ke Raudhah, ke Masjid Nabawi, ya, dan bisa diundang lagi ke Baitullah. Itu doanya Mami online. Dah, karena online itu on point semuanya, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Dia emang benar-benar menyempatkan untuk mendoakan ya rivalnya tersebut, yaitu Nikita ya, dan juga Gebi gitu. Gebi Vesta, Nikita Mirzani dan Gebi Vesta. Wah. Dan itu benar videonya ya. Langsung aja kita ke videonya sekalian menutup perjumpaan kita hari ini untuk updatean hari ini. Waduh, ini bukannya mau balik ke Indonesia, dia malah mau terbang ke beberapa negara gitu. Apa tuh tujuannya ya? Ditunggu loh di Indonesia. Warga Indonesia udah nunggu nih kelanjutan kasusnya dan juga statusnya ke depan nanti si Iza Seka atau Syahrul Isa ini seperti apa gitu ya. Berikut video penutup dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita ya Allah, ini bisa ya Allah yang mana kalau kita ya Allah, mana kedua kedua yang tidak benar ya Allah, ya Allah mana kepada Allah. لا شريك لك لبيك إن الحمد. Kenapa Mami iri? Yang iri itu kalian, ya. Kalian dan ibu kandungmu yang sangat menderita melahirkan kau dari rahim yang nista dan kastanya terendah paling terbawah. Mampus